Oke, masih bersama saya Budiman Tanturjo di Satu Meja The Forum. Mas Sukidi, pemikir kebangsaan. Kalau lihat tren politik kontemporer, lawan jadi kawan, kemudian kawan kadang jadi lawan, dan semuanya seakan-akan berjuang untuk kepentingan negara. Ini kepentingan kekuasaan memang untuk memperkuat kekuasaan atau untuk kepentingan siapa, Mas Sukidi? Ini sebenarnya menandakan satu fase baru dalam demokrasi kita yang dalam situasi bahaya. Kenapa? Dan alarm bahaya demokrasi ini telah dibunyikan sejak tahun 2021 oleh Bill Liddell dan Saiful Muzani ketika keduanya menegaskan bahwa Jokowi telah mengesampingkan demokrasi dan itu mengakibatkan bahwa demokrasi tidak menjadi prioritas. Yang terjadi adalah kekuasaan yang terpusat pada eksekutif sehingga kekuasaan eksekutif menjadi begitu tebal. Nah, penebalan kekuasaan pada eksekutif ini adalah tanda lahirnya apa yang saya rujuk dari Pipa Norris dan Ronald Inglehart sebagai populisme otoriter. Perilaku otoriter ini tercermin pada bagaimana keserakan untuk menebalkan kekuasaan pada eksekutif, dan itu membahayakan demokrasi kita. Karena apa? Karena kekuasaan eksekutif yang terlampau tebal, terlampau besar, itu akhirnya berjalan tanpa mekanisme check and balances baik dari yudikatif maupun dari legislatif. Itu pertama. Yang kedua, keserakan pada kekuasaan eksekutif itu juga ditopang dengan hegemoni terhadap lembaga-lembaga kampus. Oke. Pemilihan rektor yang dikendalikan oleh kekuasaan itu membuat profesor, rektor dari seluruh Indonesia itu tidak berani bersuara kritis pada kekuasaan yang pongah. Akhirnya apa? Akhirnya tirani kekuasaan itu menjelma menjadi kesewenang-wenangan, dan itu nyaris tanpa kontrol dari elemen masyarakat sipil dan terutama dari kaum intelektual. Kaum intelektual justru menopang kekuasaan yang tiranik, dan akhirnya demokrasi kita di ujung kematian itu sendiri. Tapi elit berargumen bahwa ini semua memang butuh kekuatan besar untuk kepentingan publik, kepentingan rakyat ketika geopolitik begitu menekan sehingga butuh kebersamaan, butuh rangkulan gitu. Itulah bahaya dari populisme itu sendiri. Populisme itu memberikan satu pesan bahwa pemimpin merepresentasikan dirinya begitu dekat dengan rakyat, menyuarakan kepentingan rakyat, akhirnya membunuh partai politik sebagai penjaga gawang demokrasi. Apa yang terjadi adalah penguasa yang terlampau populis, dan ini era yang disebut dengan the age of populist leader. Zaman pemimpin populis terjadi di berbagai dunia dan sekarang terjadi di Indonesia. Itu membuat kekuasaan eksekutif itu menjadi sewenang-wenang. Percaya pada saya bahwa kekuasaan yang terlampau tebal dan besar pada eksekutif itu pasti, bukan hanya mungkin, pasti korup. Dan korupsi, kolusi, dan nepotisme itu menjadi masalah terbesar bangsa ini. Oke. Dan itu karena apa? Karena kekuasaan berjalan nyaris tanpa kritik, nyaris tanpa mekanisme check and balances, dan kekuasaan itu berjalan di tengah kelompok masyarakat sipil yang begitu lemah, terhegemoni oleh kekuasaan, sehingga tidak ada kekuatan sipil dan terutama intelektual yang berani bersuara kritis pada kekuasaan. Ingat pesan Bung Hatta, yaitu adalah pangkal dari pendidikan karakter, kata Bung Hatta, adalah mencintai kebenaran. Oke. Nah, hari-hari ini ketika kebenaran dihancurkan, batas-batas moral antara baik dan buruk, benar dan salah menjadi begitu blur, kaum intelektual itu bersikap diam dengan tidak berani mengucapkan kebenaran kepada kekuasaan yang pongah. Itulah sebabnya intelektual ini harus dibangunkan, karena tugas utama mereka
meminjam istilah Edward Said, adalah speaking truth to power, berbicara kebenaran pada kekuasaan. Oke, baik Mas Sukidi. Mas Biadi, pertanyaan saya gini, kalau memang betul keinginan adalah merangkul semuanya masuk, tapi kan Undang-Undang Kementerian Negara itu kan membatasi kursi menteri cuma 34. Kalau ada wamen ya tambah 34 lagi jadi 68 gitu. Itu gimana mengakomodasi itu? Ya, itu kita jangan berandai-andai lah ya. Jangan berandai-andai. Jangan berandai-andai. Bisa permasalahan pos kementerian itu kan masih menjadi sesuatu hal hak prerogatif daripada presiden. Oke. Artinya tidak bisa kita membatasi pada saat ini berapa dan berapa jumlahnya. Jadi artinya di sini bahwa identik daripada koalisi ini kan selalu dikatakan adanya pembagian menteri. Oke. Tetapi kalau kita melihat bahwa awal pertama kali sekarang ini Pak Prabowo kan menyatukan dulu visi misi terhadap pemerintahan baru ini. Keberlanjutan dan juga penyempurnaan. Nah, ini kan dari awal Pak Prabowo mengatakan bahwa keberlanjutan dan penyempurnaan. Penyempurnaannya masuk menarik yang berada di luar ya, menyuarakan perubahan itu ya? Enggak. Penyempurnaan dalam pengertian apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini akan disempurnakan. Nah, salah satunya yang disampaikan oleh teman-teman dari PKB mengenai masalah perubahan itu bisa juga masuk kepada penyempurnaan yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Makanya kan pada saat disampaikan kepada Pak Prabowo dari Gus Muhaimin itu adalah merupakan jadi sekarang kesinambungan dengan perubahan gitu jargonnya? Bukan, tidak ada perubahan itu, penyempurnaan, tetap penyempurnaan. Tetap penyempurnaan. Tetap penyempurnaan. Okay. Nah, jadi kalau kita melihat seperti itu, artinya bahwa penyatuan daripada ini adalah, kalau kita lihat juga koalisi yang sekarang ini yang ada, ini adalah koalisi yang Indonesia Maju, Kabinet Indonesia Maju yang sekarang ini kan sebenarnya juga ada dalam PKB dan Nasdem. Oke. Artinya kan ini kan koalisi yang sudah berlanjut, ya kan, udah keberlanjutan. Jadi siapapun kalau kita melihat di sini bahwa apakah nanti jadinya koalisi itu semuanya ataukah ada beberapa yang di luar, itu adalah nanti pembicaraan berikutnya terhadap mengenai masalah pada saat 20 Oktober nanti. 20 Oktober. Jadi keberlanjutan ini tapi komunikasi tetap dibangun. Tetap dibangun. Ya kan, untuk bagaimana menyamakan ini. Intinya begini, kita ini dalam koalisi, kita ini butuh yang namanya stabilitas. Stabilitas. Stabilitas politik, stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan. Mirip Orde Baru ya? Ya, permasalahannya kalau kita tidak stabil, bagaimana kita memberikan suatu pembangunan yang untuk kesejahteraan masyarakat dan keadilan masyarakat. Oke. Jadi kita kan bicara kestabilan, bukan kita sama dengan Orde Baru, tetapi kita memang butuh kestabilan. Kita lihat saja bahwa dunia usaha apabila tidak ada kestabilan politik, tidak ada stabilitas keamanan, itu akan kacau. Oke. Situasi global pada saat ini membutuhkan Indonesia ini lebih stabil karena apa? Karena secara global situasinya tidak baik-baik saja. Oke. Ini dibutuhkan ketahanan daripada internal kita dan kita harus stabil. Harus solid, kompak. Harus solid, kompak. Nah, ini yang dibutuhkan bagaimana kita menciptakan pemerintahan baru yang stabil dan membangun negara ini, dan kita mempunyai cita-cita bahwa 2045 Indonesia menjadi Indonesia emas. Dan kestabilan itu dengan cara mengakomodasi semua kekuatan politik. Bisa dengan cara demikian. Oke, baik. Mas Andi, komunikasi politik dijalankan. Betul nggak sih? Udah ada komunikasi untuk mengubah Undang-Undang Kementerian Negara? Saya rasa belum sampai di situ. Belum, tapi saya tahu memang artinya dalam yang saya tangkap adalah Pak Prabowo sedang memikirkan desain kabinet. Oke. Karena memang waktunya cukup panjang. Ini kan masih ada sekarang ini 6 bulan lebih. 6 bulan ya, cukup waktunya ya. Cukup waktunya untuk mencoba melihat desain kabinet. Beliau juga orang yang sangat punya pengalaman internasional sehingga juga bisa melihat di negara-negara lain bagaimana desain kabinet. Terutama dengan disesuaikan dengan program-program yang sudah disampaikan pada waktu kampanye. Sehingga desain kabinet macam mana? Belum bicara orang. Belum bicara orang. Desain kabinet itu artinya organisasi RUU Kementerian Negara yang akan diubah. Strukturnya misalnya apa sih? Saya belum tahu seberapa bagaimana strukturnya, misalnya tentang makan siang gratis, tentang
beliau punya keinginan Pemberantasan korupsi misalnya. Macam-macam lah, yang kemudian kementerian mana yang pas untuk menangani hal itu, nomenklaturnya mungkin, misalnya Menko, berapa Menko yang dibutuhkan, lalu kemudian kementerian, misalnya Kementerian Kehutanan yang sekarang ini dengan Kementerian Lingkungan Hidup, yang tadinya berpisah disatukan, apa perlu dipisah lagi? Oke, tapi kan dibatasin 34 Mas Andi. Ya, memang undang-undang sekarang mengatakan 34. Nah, di dalam kerangka itulah yang kemudian diubah. Tapi kan Presiden bisa melakukan desain, misalnya dalam Pak SBY dulu Kementerian Lingkungan Hidup itu berdiri sendiri. Kemudian Pak Jokowi disatukan dengan Kementerian Kehutanan. Nah, sekarang mungkin Pak Prabowo sedang berpikir untuk memisahkan kembali dan membuat Kementerian Penerimaan Negara. Ada juga Kementerian Penerimaan Negara menyatukan misalnya bea cukai dan Dirjen Pajak dan sebagainya. Nah, ini semua kan dalam batas-batas undang-undang sekarang pun tetap dimungkinkan untuk terjadinya perubahan-perubahan. Ketika baru pengalaman saya dengan Pak SBY, kira-kira bulan Oktober baru bicara orang. Iya, tapi kan strukturnya kabinetnya harus struktur Kementerian Negara harus diubah dulu kan? Kan yang 34 pun bisa berubah-berubah. Zaman Pak SBY kan tetap sama jumlahnya dengan zaman Pak Jokowi, tapi kan masing-masing presiden bisa membuat nomenklatur berbeda. Tapi perubahan itu untuk mengakomodir banyak yang diajak ya? Kalau soal banyak yang diajak saya belum tahu, tergantung dari Pak Prabowo sendiri, karena memang ada kebutuhan untuk memastikan ada dukungan mayoritas di parlemen. Oke. Mas Huda, jadi apakah memang juga sudah terdengar rumor bahwa undang-undang Kementerian Negara ini akan diubah gitu untuk mengakomodasi banyaknya partai-partai politik yang ingin bergabung dalam pemerintahan? Nggak dapat rumor kita. Nggak dapat ya? Tapi dibicarakan. PKB termasuk tahu diri lah. Jadi urusan itu sepenuhnya hak presiden, hak prerogatif presiden. Karena itu kerangka yang ketika diskusi kami awal ketemu Pak Prabowo, kerangkanya bahwa Indonesia butuh kebersamaan untuk menghadapi berbagai krisis yang akan kita hadapi setahun, 2 tahun yang akan datang. Nah, platform itu yang disepakati. Selebihnya, saya kira urusan menteri dan seterusnya, sekali lagi, itu ranahnya Pak Presiden, dan mungkin juga menjadi bagian dari ranah koalisi Indonesia Maju yang sudah menjadi bagian dari kekuatan koalisinya Pak Prabowo. Jadi apakah sekarang ini koalisi Indonesia Maju itu masih solid gitu atau masih sudah agak tidak solid? Kita bahas setelah jeda berikut ini aja. Rekonsiliasi dan memperkuat koalisi. Lalu muncul isu bagi-bagi jatah menteri sebagai iming-iming koalisi. Benarkah Prabowo Gibran akan membuat koalisi besar pemerintahan mendatang? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The